semuanya, nama saya Helen. Aku tuh dari pertama kali mens sampai usia aku kira-kira 26 tahun gitu ya. Aku tuh menstruasinya itu bisa 3 bulan sekali. 2-3 bulan, kadang-kadang kayaknya pernah deh ada 4 bulan atau 5 bulan juga gitu ya. Dan waktu itu aku happy banget karena waktu menstruasi, apalagi kalau anak-anak masih kecil ya gitu kan, kita suka stres gitu kan, jijik lah segala macem. Jadi setiap kali kalau aku lihat teman-teman aku menstruasi setiap bulan dan aku itu dapatnya 3 bulan, itu buat aku betapa leganya gitu ya. Dan of course karena ini nggak pernah sakit, nggak pernah macam-macam, aku juga nggak pernah ke dokter sampai akhirnya tahun 2010 waktu itu saya diajak sama teman saya untuk lihat komunitas yang akhirnya bisa mencegah kanker gitu. Dan waktu itu ternyata waktu saya didemokan barulah saya tahu ternyata pembalut yang selama ini saya pakai itu luar biasa dahsyat. Singkat cerita akhirnya saya pakai pembalut yang saat ini dipakai Angel Secret. Nah waktu pakai Angel Secret itu ternyata baru ketahuan nih bahwa hey, ini kok saya pakai ini menstruasi saya tuh jadi mulai normal. Jadi ada yang kadang-kadang itu dari yang kayak 2 bulan, 1,5 bulan, kalau sampai saat ini sih sekarang udah sudah setiap bulan pasti mens gitu ya. Dan by the way saya udah pakai pembalutnya itu 10 tahun. So ini benar-benar amazing sekali. Nah satu hal lagi yang sebenarnya bikin saya terengah itu adalah mami saya itu mereka 5 saudara perempuan dan 4 diantaranya itu semuanya ada miom dan kista. Nah waktu akhirnya mami saya itu udah pernah operasi dan waktu itu disarankan untuk operasi lagi untuk kali ini angkat kandungan aja katanya karena miomnya ada lagi. Nah dan mami saya waktu pakai pembalut ini pun dia nggak perlu operasi, itu dengan sendirinya detox dan waktu setiap kali pergi cek lagi di Singapura itu tuh semuanya clear. Nah waktu itu terjadi saya tuh mikir gitu, loh Len, kamu itu menstruasi cuma 3-4 bulan satu kali, itu kan sebenarnya adalah telur dan darah-darah kotor yang harusnya kan di flush out dari badannya kita ya, nggak dibuang dari badannya kita. Lah kalau cuma 3 bulan 4 bulan sekali itu bukannya pada nyimpan di dalam. Nah kalau umpamanya sekali 2 kali nggak apa-apa, kalau umpamanya sampai umur 30, 40, 50 tahun, apakah bukankah itu yang akhirnya nanti jadi racun gitu. Jadi barulah saya tahu oh ternyata ini. Tapi tadi miom dulu tadi itu setelah menggunakan ini Angel Secret terus beneran nggak jadi operasi gitu, bersih gitu ya? Iya nggak jadi. Jadi waktu pergi cek lagi karena kan kalau dibilang kalau umpamanya operasi nanti jadi nggak bagus kan. Perempuan itu kalau diangkat kandungannya walaupun udah nggak melahirkan, tapi kan jadi nggak bagus gitu loh. Waktu menopause mereka jadi lemah kan dari pinggang ke bawah. Jadi emang waktu itu memang lagi considering ini mau atau enggak. Memang kalau lagi menstruasi itu kayak katanya tuh semuanya udah pakai yang paling gede tuh, yang biasa kalau beli night, terus yang maxi itu mungkin cuma 2 jam kali ya. Itu udah basah semua. Dan kayak pendarahan aja itu setiap kali. Tapi sampai akhirnya memang juga pakai udah 10 tahun, sekarang udah menopause juga dan itu setiap kali karena dulu pernah ada miom dan kista, jadi kalau ke Singapura biasanya tuh setiap tahun cek dan itu nggak pernah ada lagi sampai sekarang. Ya. Nah, satu hal lagi yang aku pengen sharing nih, Cak. Boleh nggak di luar dari sharing produk? Oke. Beberapa tahun sebelum itu, jadi di kota asal saya, kita adalah distributor. Jadi seorang distributor itu kan kita membeli dari pabrik lalu mendistribusikan ke toko-toko di kotanya kita gitu ya. Nah, waktu itu kita ditunjuk oleh salah satu perusahaan pembalut nasional di Indonesia yang sangat terkenal sekali untuk menjadi distributornya di kotanya saya. Nah, itu luar biasa sekali. Kan kita kalau distributor berarti kita mengambil barang dari distributor yang lama gitu ya, dibawa ke gudangnya kita gitu loh. Waktu barang itu dibawa itu terus terang sih separuh masih oke, tapi separuh itu benar-benar kayaknya untuk disumbangkan juga udah nggak layak gitu ya. Dan waktu saya nanya gitu ke orang pabriknya, waktu itu laki-laki 2 orang. Oke, Pak, ini kan kemasan kalau setiap kali barang itu kan pasti dalam beberapa tahun kan bisa ganti kemasan ya nggak? Nah ini ada satu atau 2 produk yang kemasannya tuh beda-beda semua gitu loh. Jadi ditanyakan, Pak, ini kan berarti kemasannya udah lama gitu loh. Ini ada tanggal expirednya nggak? Dan berapa lama? Apakah ini masih layak jual atau enggak? Ya, dan this man, dia cuma bilang, nggak ada, pembalut itu mah nggak perlu pakai tanggal expired. Kamu buka aja, lihat dalamnya kalau masih putih ya udah dipakai. Jadi kalau udah nggak putih kembalikan kepada dijual.
Mungkin kalau udah jamuran gitu berarti nggak usah dijual gitu kan. Ini udah kayak 3-4 bungkus yang beda-beda semua, ini bisa dibayangkan kadang-kadang kan 2 tahun sekali baru ganti kemasan. Jadi ini pembalutnya bisa jadi umurnya udah 5, 6, 7 tahun gitu loh. Dan sama sekali mereka jawabnya tuh dengan semudah itu gitu pada kita. Nah, tapi ya karena ini mau dijual dan nggak mungkin kita bisa jual, akhirnya saya minta klaim gitu loh. Nah, dan ya setelah itu ya disetujuin. Tapi poinnya saya adalah waktu saya menanyakan kepada orang pabriknya sendiri, mereka jawabnya sesimpel itu aja. Kalau umpamanya kamu buka masih putih kelihatannya, ya udah berarti kamu pakai. Gitu aja. Which akhirnya setelah saya, itu kan beberapa tahun sebelum gitu ya, jadi sekitar 2-3 tahun sebelum saya ketemu pembalut ini. Waktu akhirnya saya didemokan dan saya dijelaskan, barulah saya ngeh bahwa oh my god, ini adalah benar-benar nyata sekali. Kenapa? Karena pembalut yang biasa kita beli di toko itu harganya berapa gitu loh. Satu part, satu dalam, satu piece itu kan harganya mungkin sekitar Rp500 atau Rp800, harga jual di toko. Dari pabrik itu ke distributor, ke toko besar, ke kios, baru ke tangannya kita, itu cuma Rp800. Dan orang-orang ini kan waktu mereka membuat produk ini, mereka kan harus mengeluarkan uang segitu banyaknya kan untuk advertising kan, untuk memasarkan produknya mereka gitu loh. Bayangkan mereka kalau mau beli spot TV, ya sekarang udah nggak seberapa ada lah ya, tapi waktu itu spot TV, hire iklan, terus ada promo, kasih keuntungan ke sana ke sini. Berarti kan ini satu pet itu bisa jadi kan harga untuk produksinya mungkin cuma I don't know, sangat-sangat murah lah ya. Dan itu yang akhirnya kita pakai di bagian bawahnya kita. So, kalau perempuan mau gitu kan beli alat makeup yang harganya mahal banget, tapi ya karena udah kebiasaan beli yang Rp500 gitu, jadi nggak taunya ya begitulah. Ya baru aku mau bilang ya, kalau buat bedak aja kita lihat expired ya. Lihat expirednya sebentar lagi ya nggak mau beli ya kan, takutlah kita gatal-gatal di sini, tapi kalau gatal-gatal di sana down dia itu nggak apa-apa. Ya. Ngomongnya nggak apa-apa karena semua perempuan gatal-gatal di sana ya nggak, jadi nggak apa-apa, mungkin normal kali. Kita dianggap normal. Nah, menurut Helen, kenapa pembalut yang seperti itu aja laku? Karena bagus, apa karena murah? Obviously, karena murah ya, enggak. Karena kita pikirnya ini buat nampung, buat sampah gitu kan. Iya. Iya. Makanya kita nggak realize ya bahwa nempelnya itu juga ke bagian yang sensitif, bahkan lebih sensitif dari muka loh. Sama sensitifnya dengan lidah kita atau mulut kita. Jadi sama mulut rahim ataupun mulut yang kita pakai buat makan itu sama gitu. Maksudnya kadar sensitivitasnya terhadap apa bakteri, terhadap apa segala macam. Tapi kita suka sembarangan di situ gitu. Setuju, Cak. Aku mau makasih banget buat kamu udah initiate conversation-nya ini ya, udah bikin event ini, udah ngajakin kita beberapa untuk sharing, karena setahu aku tuh banyak sekali orang nggak aware tentang ini. Aku punya teman-teman yang sekolahnya di luar negeri gitu ya, yang kalau kemana-mana tuh bawa tasnya bermerek lah, segala macamnya, segala yang mahal. Tapi waktu aku informasiin tentang pembalut ini dan mereka compare, mereka bilang, ya tapi I'm glad gitu ya buat teman-teman yang hari ini baru datang dan bakal denger